Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu GKPS Sersot Batam yang akan dilaksanakan di minggu Advent yang ketiga ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Saya berharap dilipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang Engkau beri. Untuk hari ini, kami anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam bisa melakukan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing, menyertai seluruh anak-anak-Mu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kiranya Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Resort Batam ini, supaya di dalam mendengarkan firman-Mu, kami senantiasa dipenuhi kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Pak Pendeta bertanya, minggu ini disebutkan minggu apa ya? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Iya benar, minggu ini disebut minggu Advent yang ketiga. Apa artinya Advent? Ada yang tahu coba? Anak sekolah minggu Karimun tahu nggak apa artinya Advent? Iya. Anak sekolah minggu Maranatha, artinya Advent apa? Iya benar, Advent itu artinya adalah menunggu atau menanti. Jadi kenapa disebutkan minggu ini adalah minggu Advent yang ketiga?
Bapak Pendeta mau memperlihatkan sebuah gambar adik-adik. Ini dia gambarnya. Ada yang tahu gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar lilin. Di dalam gambar lilin ini ada 4 lilin. 1, 2, 3, 4. Tetapi yang hidup lilinnya ada berapa lilin? Yang hidup ya, adik-adik. Iya, yang hidup ada 3. 1, 2, dan 3. Apa artinya? Ini artinya adalah di dalam minggu Advent yang ketiga ini, ternyata lilinnya hidup 3. Karena minggu Advent itu ada 4, sementara kita sedang berada pada minggu Advent yang ketiga, makanya lilinnya masih 3 yang menyala. Tetapi kalau sudah di minggu Advent yang keempat nantinya, yaitu minggu depan, lilinnya sudah hidup 4-4-nya. Artinya itu adik-adikku yang terkasih, bahwasanya kita menunggu kelahiran Yesus Kristus selama 4 minggu di masa Advent ini. Minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, setelah itulah baru Yesus Kristus lahir nanti yang disebutkan dengan Natal. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata di minggu Advent yang ketiga ini, Tuhan mau berkata kepada kita melalui firman-Nya, supaya anak-anak sekolah minggu di dalam menantikan kelahiran Yesus senantiasa bersukacita dalam memuji Tuhan. Siapa yang bersukacita di dalam memuji Tuhan, angkat tangannya. Berarti yang tidak angkat tangan tidak bersukacita memuji Tuhan. Mungkin ada yang nangis memuji Tuhan, mungkin ada yang cemberut memuji Tuhan, mungkin ada yang cuek-cuek saja sambil jalan-jalan memuji Tuhan. Firman Tuhan berkata, selalulah bersukacita di dalam memuji Tuhan. Di dalam firman Tuhan kali ini ada seorang ibu yang bersukacita, yaitu Maria. Maria ini pasti adik-adik tahu semua adalah ibu dari Yesus. Karena Marialah yang melahirkan Yesus. Kenapa dia bersukacita? Adik-adik, dia bersukacita karena ternyata dia mau melahirkan Yesus. Karena Yesus yang sedang dia kandung adalah dari Tuhan. Pemberian Roh Kudus, berkat dari Allah Bapa. Jadi menurut Maria, siapa yang menerima berkat Tuhan pasti akan bersukacita, dan seharusnya lah bersukacita. Apa berkat Tuhan buat kita hari ini? Iya, berkat Tuhan hari ini bisa kita terima. Contohnya, kita masih sehat, kita masih bernapas, kita masih beribadah, kita bisa bernyanyi, kita masih bisa berjumpa dengan orang tua, bertemu dengan kawan-kawan. Itu adalah semua berkat Tuhan. Oleh karena semua adalah berkat Tuhan yang kita terima, Tuhan berkata, bersukacitalah memuji Tuhan.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersukacita memuji Tuhan adalah hal yang luar biasa yang bisa kita lakukan. Bukan hanya bersukacita karena kita bisa makan, kita dapat sesuatu dari orang tua, kita pintar. Bukan itu saja alasan untuk bersukacita. Tetapi kita bersukacita karena kita bisa memuji Tuhan, kita menerima berkat-berkat Tuhan dimanapun kita berada. Ini Pak Pendeta mau memperlihatkan gambar yang kedua. Pasti semua tahu ini gambar apa? Iya, gambar Santa Claus sedang membawa hadiah yang berupa kado. Pasti semua senang dapat kado. Apalagi di hari Natal ini kan adik-adik. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat bersukacita kalau kita mendapat kado, kita mendapat hadiah. Baik itu dari orang tua, baik itu dari paman, baik itu dari guru-guru sekolah minggu, entah dari siapapun, pasti kita sangat senang menerima kado. Mungkin kado yang kita tunggu di hari Natal ini contohnya apa? Mungkin baju baru, mungkin celana baru, mungkin sepatu baru, mungkin tas baru, atau apapun itu, pasti kita rindukan kita memilikinya di hari Natal nanti. Dan pasti kalau kita menerima itu, pasti ada sukacita ya kan adik-adik? Pasti bersukacita kalau kita menerima sesuatu yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata pada hari ini buat kita semua, apakah karena kita baju baru makanya kita bersukacita? Apakah karena kita menerima hadiah sepatu baru alasan kita bersukacita? Apakah kita menerima hadiah berupa uang jajan makanya kita bersukacita? Ternyata bukan itu saja adik-adik. Yang utama yang membuat kita bersukacita adalah karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita menunggu kelahiran Yesus, Juru Selamat kita. Ternyata itulah kado yang paling berharga, hadiah yang paling utama. Yang kita tunggu-tunggu selama ini adalah kado melalui kehadiran Yesus Kristus. Itulah hadiah yang paling berharga adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita menerima hadiah kelahiran Yesus Kristus di dalam diri kita, itu bisa membuat kita bersukacita. Itu bisa membuat kita semakin bahagia. Itu bisa membuat kita semakin happy di dalam hidup ini. Adik-adik, ternyata di minggu-minggu Advent ini dan juga nanti di Minggu Natal, yang perlu kita terima adalah kelahiran Yesus Kristus. Karena itulah Juru Selamat kita. Kalau kita baju baru, kita celana baru, kita tas baru atau sepatu baru, itu tidak sebanding dengan kelahiran Yesus Kristus. Itu yang membuat Maria bersukacita. Karena Yesus akan lahir.
sehingga dia memuji Tuhan dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa tadi. Dikatakan Maria tadi di dalam ayat yang ke-46 demikian tadi katanya. Jiwaku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Adik-adik yang terkasih, semoga di minggu Advent yang ketiga ini kita senantiasa bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yakin dan percayalah adik-adik, kalau Tuhan itu betul-betul hadir nanti, Dia betul-betul lahir di dalam hati dan pikiran kita, semua yang kita keluhkan selama ini pasti akan dilenyapkan, dan sukacita, kebahagiaan pasti akan datang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang Engkau telah sampaikan kepada kami, yang mengajak kami senantiasa bersukacita di dalam kehidupan kami. Memang Tuhan, banyak sekarang yang tidak bisa membuat kami bersukacita. Kami tidak bisa merayakan Natal lagi di gereja. Kami tidak bisa berkumpul lagi bersama teman-teman di dalam merayakan Natal, termasuk di dalam merayakan ibadah. Tapi ternyata Tuhan, kelahiran-Mu bisa membuat sukacita kepada kami dimanapun kami berada. Oleh karena itu Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar semua anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan, dimanapun berada, boleh bersukacita dalam situasi yang bagaimana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.